Kalau kita lihat Bali, DIY, Sumatera Barat, ini kan megang budaya ini. Betul. Mereka memegang betul budaya. Bali memegang budaya. Agama dan budaya itu agaknya sejajar di sana. Ya, ternyata berkorelasi terhadap pembangunan desanya. Kalau soal dana, semua desa di Indonesia menerima dana yang sama, 1 miliar satu desa. Dapat jatah. Nah, tetapi kenapa Bali jadi juara satu? Nah, menurut saya karena mereka menjaga hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan. Ini budaya yang dia pegang. Itu warisan budaya tak benda itu. Jadi jamu laut. Kami tidak pernah menggunakan kenduri laut. Nah itu dia. Penegasan ya. Ya itu udah fix itu ya. Jadi dan karena udah dihakikan. Oke. Nah jadi di dalam buku kitab Mahkota ada adat kesukaan Serdang itu yang sudah ada di situ. Jadi kenapa kita mesti ganti-ganti nama? Oke. Nah itu paling utama lah. Jadi kalaupun ada yang membuat, misalnya pemerintah membuat atas nama kenduri laut, berarti nggak ada intervensi dari kesultanan di situ. Iya. Ketika saya lihat video terkait dengan pelaksanaan jamu laut kemarin, itu kan teknis pelaksanaannya itu tidak seperti yang Bapak sampaikan. Jadi kalau yang periode ini, informasi yang saya dapat dan itu ada komentar dari beberapa orang yang meliput secara live di media sosial masing-masing itu menyatakan bahwa yang kali ini kerbaunya kalau saya nggak salah ya, itu utuh. Informasinya begitu utuh dan langsung dimasukkan ke dalam. Informasinya seperti itu. Ini benar nggak sih sebenarnya seperti itu? Saya nggak lihat langsung karena saya nggak hadir mungkin. Kalau dulu kan dijahit udah kosong. Udah kosong. Kepalanya yang itu. Sampai ada yang katakan malah mengatakan ini mubazir dan menyia-nyiakan makanan yang seharusnya bisa dibagikan untuk warga. Nah, gimana nih pendapatnya? Ya itulah dia bagian dari provokator. Yang kedua mesti diluruskan adalah itu sambutan tentang kalau kita menyampaikan pantun itu ya, janganlah kita mengikut-ngikut ke Betawi. Iya. Cakep. Itu tuh sebetulnya memang begitu. Jadi saya pasti menangis. Pasti saya menangis karena sudah menghina saya sebagai orang Melayu. Iya. Karena kan pantun tuh kita maknai nasihat. Yang gitu sakral, ya. bahkan sakral. Bahkan ada yang kalimatnya tuh sangat kita adat ya. Kalau adat. Misalnya gini, kalau adik mandi di hulu, ambilkan abang bunga kemboja. Lalu adik mati dahulu, nantikan abang di pintu surga. Itu masa dibilang cakep-cakep gitu. Itu mana pantas? Cocok, saya setuju. Nah tapi yang harus memberitahu ini bahwa sudah terjadi deviasi terhadap cara mengekspresikan pantun saja, niru budaya lain, bukan budaya lain itu juga tidak bagus, tapi itu bukan sini. Nggak pada tempatnya ya. Masalahnya yang bawa orang pusat. Ketika dari tim kementerian lah mengisi workshop lah sinilah hantu blau, mereka yang mengajarkan kita terus seperti itu. Nanti dijawab cakep ya. Oh iya, disuruh bahkan ya. Betul. Jadi ketika kalau ada saya di sana, misalnya, terus saya langsung protes. Jadi waktu Citylink itu pakai pantun, saya bangga kok sebagai orang Sumatera Timur kuda kepang makan beling, selamat datang di Citylink. Itu nggak ada yang bilang-bilang cakep, nggak ada itu. Jadi artinya cuma kita memperhatikan AB-nya gitu aja. Betul. Tapi kalau tadi itu memang ya orang pusat datang nanti dibilang cakep ya gitu ya. Hilang. Nah termasuk kepala daerah. Betul. Oke, jadi yang baru-baru ini di Jamu Laut, alhamdulillahnya Bapak Bupati Serdang Bedakai, beliau sangat menghargai. Ketika kita mengingatkan, gitu ya. Pak Bupati itu kalau minta jawaban cakep bermakna itu menghina orang Melayu. Oh iya, terima kasih atas sudah diberitahu. Saya akan buat perdanya. Masya Allah. Ini contoh ya kan. Bisa ditagih. Respon daripada Bapak Kirman sebagai pemimpin ya, yang dulu ya. Telah melahirkan desa budaya bla bla bla. Pada masa Pak Kirman belum ada cakep-cakep. Jadi bupati yang sekarang kita tagih lah tadi ya Pak ya. Saya pikir bagus itu ditagih. Kita dimulai dari Serdang Bedakai. Ya. Karena kita juga terlibat Pak Zen sebagai tenaga ahli untuk pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah PPKD 2025, 2029. Jadi setiap daerah itu mempunyai dokumen
untuk pekerjaan kebudayaannya itu namanya PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Dari situ nanti turun dia apa saja kebudayaan daerah di situ. Jadi yang dikumpulkan secara partisipatif semua pegiat kebudayaan dari segala macam suku yang ada di kabupaten itu. Nah itu kan harus dijalankan. Benar. Gitu. Baik. Oke, kalau tadi kita cerita tentang Gen Z ya, atau Gen Alpha karena tidak kenal budaya. Tapi kalau boleh kita lihat kan ini kan sebenarnya tanggung jawab dari generasi-generasi sebelumnya untuk mengenalkan ke anak cucu mereka pada budaya. Gimana komentarnya kira-kira? Iya, kembali ke rumah tadi ya. Pendidikan apa yang diberikan di rumah tentang kebudayaan itu, gitu ya. Atau memang kondisi transformasi informasinya itu lebih kencang melalui media sosial sehingga kemudian seolah-olah masyarakat menjadi melupakan perkaranya sebagai jati dirinya sendiri. Enggak juga. Kalau diingatkan di dalam rumah tuh pasti mereka maunya. Karena gini, sekali lagi ya, minta maaf lah, Kesultanan Serdang sudah membuat kelompok Gen Z Serdang. Nah, jadi mereka dibekali dengan semua, kita memberikan paparan ya, kemudian memberikan inovasi lah ya gitu kepada mereka, ini mau bikin apa, kalau dan sesuai bidang-bidang, misalnya mereka lulusan apa, lagi kuliah apa, sesuai bidang-bidangnya sudah kita buat bentuk seperti itu mereka. Nah mereka melaksanakan itulah di dalam internalnya dulu, lalu kemudian implementasinya di luar itu tetap melalui digital tadi, konten-konten mereka sendiri kan gitu. Nah ini udah banyak, Kota Pinang punya Gen Z. Betul. Semuanya Langkat punya. Jadi dengan itu tadilah konten-konten mereka, konten kreator itu nggak ada masalah itu. Tapi itu tadi di rumah kembali ya keluarganya juga bertanggung jawab atas budaya mereka sendiri. Ini masuk ke keluarganya gimana teknisnya ini? Kalau tadi Gen Z atau generasi kan masuk di dunia pendidikan ya. Pendekatannya apa yang biasanya bisa dilakukan? Mungkin tadi kita melihat animo masyarakat bahwa agak hampa rasanya acara itu tanpa tepung tawar gitu. Perasaan itu sudah ada. Ya. Tapi untuk mengeksplor lebih jauh nih ke masyarakat khususnya generasi yang di atas tadi katakan. Ya. Apa yang dilakukan kira-kira? Mungkin yang Pak Kirman katakan mulok tadi ya, itu untuk pendidikan dasar di sekolah. Jadi kalau Deli Serdang kebetulan ada sebagai penyusun, tim narasumber dan penyusun, jadi untuk SD, ya benar. Sudah dilaksanakan di Deli Serdang untuk muloknya gitu ya. Nah itu kan di sekolah itu tadi. Nah kemudian di luar tentu mereka masuk sanggar tari dan sebagainya kan itu. Nah lalu kegiatan-kegiatan di desa pasti ada. Di desa aja udah harus wajib ada sanggar. Kalau desa itu sekarang itu ya wajib ada perpustakaan. Itu udah wajib tuh kriteria di desa. Jadi Karang Taruna mereka lah yang mengadakan itu tadi. Maka dari itu pentingnya pendamping tadi kan sekarang sudah ada pendamping dari kementerian itu kan Pak, pamong-pamong budaya itu ya. Mereka lah yang mencari tahu di desa ini bagaimana kegiatan kebudayaan bla 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 kan gitu. Nah, dan sinerginya dengan desa pastinya dengan perangkat desa gitu. Nah, kita di sini sebagai di luar dari pemerintah tadi itu kan inisiatif sendiri. Ya, itu karena punya tanggung jawab aja kepada masyarakat adat. Itu aja sih. Baik. Silakan Pak Kirman tambah. Ya, jadi ada seorang wartawan kawan saya yang dia sekarang heran ya, sambil skeptis kayaknya ya, ketika berhadapan dengan anaknya sendiri yang Gen Z. Gitu. Dibilangnya, aku nggak ngerti apa ya maunya anak-anak ini katanya. Setiap aku bercerita tentang masa lalu, tentang sejarah, tentang nilai-nilai budaya dan lain-lain, dia itu datar aja. Bahkan perasaanku sepertinya dia muak melihat aku. Artinya aku ini hanya seorang wartawan tua yang selalu bercerita tentang kehebatan-kehebatan masa lalu dan selalu berulang-ulang dan lupa bahwa cerita itu sudah bolak-balik diceritakannya kepada dia gitu. Itu kata dia terhadap Gen Z tadi. Nah, terus dia sadar bahwa mungkin karena Gen Z itu tidak pernah berinteraksi dengan budaya orang tuanya, dia langsung berinteraksi dengan gadget itu tadi. Nah, namun saya mengutip apa nih katakan Mandela ya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Jadi menurut kita, karena pendidikan sudah terstruktur, ada anggarannya dalam undang-undang pendidikan ya, 2%, saya pikir memang dari sanalah kita titipkan muatan lokal dan lain-lain supaya aplikasi
Gen Z tadi tidak kehilangan jati diri, identitas itu yang dekat tapi dia terlupa baik bahasa daerah. Artinya ini pintu yang paling jos kayak yang harus digebrak ya. Nah tapi pendidikan itu tadi harus dibarengi dengan kebijakan yang jelas, yaitu dalam bentuk peraturan daerah. Ya, karena perda itulah yang menguasai dunia pendidikan TK, SD, SMP. Ya. Baik, kita mau tanyakan balik nih. Nah terkait dengan kira-kira menurut budaya benda tak benda yang vital, tapi banyak digunakan oleh orang, nah yang jadi masalah dia lupa dengan perkara itu sebagai sebuah budaya. Apa kira-kira Anda? Pengetahuan tradisional. Contohnya apa yang paling? Itu yang tak benda ya, ya gitu. Kuliner. Oke. Ya kan, dan ketika dia, ini contohnya, ketika dia di sekolah menari karena mau ada acara 17-an benar. atau dia memang menari di sanggarnya, tapi dia nggak ngerti gerak tarinya itu maknanya apa, kan gitu ya. Jadi begini itu maknanya apa ketika dia menari Melayu ya misalnya gitu. Dia nggak ngerti. Nah itulah yang kehilangan. Filosofinya nggak paham deh ya. Atau kalau kita lihat mungkin lebih dekatnya itu di pasar kamu kali ya, yang terkait dengan kuliner tadi, mungkin Anda maksud ke arah sana kali ya. Itulah beruntungnya kita punya pasar kamu ya, pasar. Walaupun dia seminggu sekali aja, tapi itu ya cukup membuat kita bahagia. Iya bahagia. Ada sekelompok orang komunitas yang mempertahankan bahkan mengembangkan, menjaga, dan ya kan, kemudian melanjutkan. Ya sustain tadi lah, mudah-mudahan ya untuk sustain, dan itu kemudian sekarang dilanjutkan adanya tari di situ, sanggar-sanggar pun. Nah tinggal nanti ditambah mungkin ya kita harus memberikan satu narasi apa tentang kebudayaan. Itu yang masih kurang di situ. Nah, nanti akan kita buat seperti itu, ya kan? Karena agar lebih menggugah lagi ya. Teks-teks itu penting, kemudian heroik itu penting. Cerita legend aja, misalnya legenda kita kisah si ini gitu ya. Tapi mereka baca gitu. Jadi pengunjung tuh tidak hanya makan, tidak hanya mendengar atau menari, lalu teredukasi dengan sesuatu yang dinarasikan. Gak usah jauh-jauh, Dek Mira itu. Misalnya pengujian tentang cerita Putri Hijau. Iya betul. Nah, Putri Hijau ini kan dulu waktu saya kecil saya pahami dari sandiwara Asmaradana yang main di kampung saya. Nah kalau sebelum main itu pengelola sandiwara itu melepaskan perahu yang bagus dibuat nanti di Sungai Ular. Nah kita waktu anak SD itu udah tahu cerita itu kan. Kemudian kita nggak tahu Putri Hijau itu orang Karu. Nggak tahu itu, pokoknya itu buat kita itu Selat Melaka. Kalau kalau mbah-mbah kita bilang, kalau orang Jawa kan bilang Nyai Ro Kidul, itu di Ratu Selatan, Laut Selatan. Kalau Putri Hijau kan di Selat Melaka. Itu kita bukan main ya. Ada buku cerita komik Putri Hijau dan lain-lain. Sekarang cerita-cerita macam gitu mana yang disampaikan kepada anak Gen Z tadi kan. Putri Hijau kenapa ada petilasannya di situ di Namurambi situ kan, di dekat Deli Tuais itu. Kenapa kampungnya katanya di Siberdaya? Kenapa ada meriam puntung di situ di Istana Maimun? Dan katanya di situ di Selat Melaka itu dulu waktu mau dibawa ke Aceh di Kerenda Kaca dan lain. Ini saya pikir walaupun itu cerita rakyat, ya kan, mendidik kita dulu. Banyak yang kita terima soal kepahlawanan, soal kecintaan dengan saudara, soal harga diri sama Aceh kan. Banyak yang terbangun dari situ. Saya pikir nggak salah ya, masalah Putri Hijau itu angkat balik. Betul. Nah itu bisa cerita. Itulah sebabnya sekarang banyak sekali ya menerima mahasiswa itu penelitian mereka untuk skripsi ataupun bagaimana tentang itulah tadi tokoh-tokoh yang legenda itu, kemudian dibuat animasinya kan gitu. Jadi penelitian skripsi mereka mengenai itu gitu ya. Jadi inilah dia. Tapi itu ada nih, Putri Hijau itu ada. Kalau latar belakang sejarahnya namanya legenda, Pak. Tapi berlatar belakang sejarah kan gitu. Ya. Nah dan kemudian masyarakatnya memang mempercayai kan gitu. Itu kan budaya. Komunitas itu kan mempercayai. Itu sudah jadi budaya. Bahkan seperti Pancur Gading itu kan dianggap bahwa
mempunyai khasiat lah itu ya, air itu. Punya magis lah, nilai ya, magis. Nah itu kan sudah dicagar budayakan ya Pak Firman, tapi alih-alihnya pemerintah maksud hati hendak merapikan, malah mengurangi esensi keaslian daripada si Pajer Gading itu kan gitu. Jadi itulah perlunya kurator budaya. Nah, di situ letaknya. Problem lain lagi tuh ya. Tapi tetap masih di dalam satu permasalahan yang sama ya. Iya, jadi pembangunan dengan warisan budaya inilah. Nanti kita bahas di episode berikutnya kan. Selanjutnya itu ya, kontroversi dan sebagainya. Kita masih mau nyambung tentang kegiatan kemarin perhelatan di pantai apa namanya tuh yang Jamu Laut kemarin ya. Tanggal 21 kemarin jadinya. Pantai Ingah. Iya, Pantai Ingah ya. Tanggal 21 Juli ya jadinya. Benar? Iya, benar ya. Kalau nggak salah ya tanggal 21 Juli kan. Nah, bicara tentang jamu laut atau apa tadi bahasanya Pak Gepang? Tawar. Bukan. Oh, kenduri. Kenduri laut ya. Mungkin kenduri laut atau jamu laut. Itu kan lokasi di Sedang Beragi. Nah, Pak Sukirman dan Demira bisa jelaskan apa sebenarnya tujuan dari upacara itu? Jangan ngopek ya tapi punya persepsi yang berbeda dari sisi pelaksana pemerintahan dulu mungkin sempat menjalankan, dari sisi pelaku budayanya mungkin punya pandangan tersendiri terkait dengan. Kalau dari saya yang saya pahami sejak dulu ketika saya mengikuti beberapa event itu, sebetulnya jadi manusia pesisir gitu ya, taulah bersyukur gitu. Bersyukur terhadap pemberian Tuhan gitu. Karena mereka hidup dari kasih sayang Tuhan melalui laut ya. Maka apa yang didapatkan dari laut dikembalikan dalam bentuk syukur. Memang masih ada polemik terhadap agamawan ya, yang menuduh itu syirik lah dan lain-lain. Tapi ketika saya tanya, Pak, ada yang menuduh syirik, di mana syiriknya katanya? Itu katanya membuang itu karbo sia-sia. Oh, siapa bilang katanya? Karena kepala kerbau itu dengan kulitnya dijahit bentuknya seperti kerbau dan kemudian dilepaskan di laut, itu justru akan menjadi seperti rumpon ikan yang akan mendatang ikan lebih banyak makan itu gitu. Jadi mana dia membazirnya kan gitu. Itu kalau secara biologi ya. Tapi rasa syukur tadi itu dikaji orang tua bahwa lain sakatum lazian aku kalau kau tahu bersyukur Tuhan akan memberi lebih banyak. Saat yang kedua berhenti. Ada waktu kalian berhenti untuk tidak melaut ya 2-3 hari ini. Kenapa? Karena memang alam juga mempunyai mungkin mempunyai kejenuhan, jadi perlu jeda. Kalau orang di Bali sana kan diekspresikan dengan trihita-karana kan, hubungan baik manusia dengan manusia baik dengan alam, manusia dengan Tuhan. Nah, makanya orang Bali dengan trihita karana ini mempunyai nyepi. Kalau udah nyepi pati gini, pesawat pun nggak ada yang mendarat. Gitu. Nah, gitu. Itulah kuatnya budaya itu. Nah, ternyata kenapa dalam segala hal ya Bali itu sekarang dalam soal indeks indeks desa membangun namanya IDM sejak tahun 2022 itu tertinggi. Seluruh 37 provinsi se-Indonesia, provinsi Bali itu ya indeks desa membangunnya nomor 1, ya. Baru DIY nomor 2. Saya kena mikir sebagai kepala daerah, kenapa ya Bali itu bisa nomor 1, sementara Sumatera Utara ini indeks desa membangunnya nomor ranking 29. Jauh ya. Dari 37, jadi artinya di bawah. Sumatera seluruhnya ini indeks desa membangunnya itu yang masuk 5 besar itu Sumatera Barat. Nah, kalau kita lihat Bali, DIY, Sumatera Barat, ini kan megang budaya ini. Betul. Mereka memegang betul budaya. Bali memegang budaya. Agama dan budaya itu agaknya sejajar di sana. Ya, ternyata berkorelasi terhadap pembangunan desanya. Kalau soal dana, semua desa di Indonesia menerima dana yang sama, 1 miliar satu desa. Dapat jatah. Nah, tetapi kenapa Bali jadi juara 1? Nah, menurut saya karena mereka menjaga hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan. Ini budaya yang dia pegang. Itu warisan budaya tak benda itu. Trihita karana. Kita keep sampai di situ dulu. Karena pertanyaan akan ada lagi nanti. Dari Indi sendiri, silakan sudut pandangnya kira-kira. Ya, jadi berbeda ya antara institusi kesultanan dengan pemerintah. Oke. Ketika pemerintah banyak yang berargumentasi pro kontra, takut pemerintah. Nah, gitu. Jadi
tentang jamu laut ini kan pernah terjadi di Serdang Bedagai. MUI atau apa itu ya. Menentang itu sehingga dibatalkan ya. Tapi kalau institusi yang buat, di bawah institusi ikut terlibat, nggak akan mungkin itu tidak terlaksana. Pasti terlaksana. Jadi ya itulah perbedaannya ya. Jadi kita jalan terus karena kita mengikuti pada prinsip itu tadi. Bagaimana leluhur, melanjutkan leluhur tadi lah ya satu. Kemudian bagaimana permintaan masyarakat ada. Udah ada yang sakit. Nanti mereka ngelapor tuh. Datang lah ini. Si Polan gini, nelayan hilang lah. Ini tak baik-baik lah. Agak-agaknya ini mesti perlu lah ini kita. Ini sama persis dengan apa yang terjadi beberapa dalam bulan-bulan kemarin itu? Iya. Okay. Mereka datang dan mengadukan itu. Gitu ya. Nah kebetulan aja ada isu yang mau akan membantu untuk pelaksanaan ini. Kalaupun isu itu dan ada anggarannya sudah. Kan, itu ya, dari tidak ada ditanggung masyarakat. Iya, nggak ada masalah itu karena ada organisasi Melayu yang berinisiatif untuk melakukan itu dan sudah dianggarkan kan gitu. Nah sekarang tinggal kekurangannya apa, itulah yang dibantu oleh pemerintah kalau pemerintah mau, kalau enggak pun tetap jalannya kan gitu. Nah itulah dia dasar dari perbedaannya antara pemerintah dan institusi. Nah jadi kalau Kesulitan Serdang kan harus membuat di 2 lokasi lah ya, Serdang Bedagai dengan Deli Serdang gitu. Jadi padahal dengan pantai yang sama. Gitu. Tetapi kan nelayannya mungkin beda lah, euforianya beda gitu. Jadi kekuatannya pertama filosofi si jamu laut ini dulu, bukan kenduri laut. Ya, itu. Jadi jamu laut. Kami tidak pernah menggunakan kenduri laut. Nah itu dia. Penegasan itu, ya? Ya itu udah fix itu ya. Jadi dan karena udah dihakikan. Oke. Nah jadi di dalam buku kitab Mahkota ada Kesulitan Serdang itu ya, sudah ada di situ. Jadi kenapa kita mesti ganti-ganti nama? Okay. Nah itu paling utama lah. Jadi kalaupun ada yang membuat, misalnya pemerintah membuat atas nama kenduri laut, berarti nggak ada intervensi dari Kesultanan di situ. Iya. Nah gitu ya kan ada tuh bikin dingin di mana tuh. Iya. Karena pakemnya ini memang dari Kesultanan ya sebelumnya terkait dengan jamu laut tadi. Iya. Dan mungkin karena lebih dekat Serdang Bedagai ini dengan Kepangeranan Bedagai, bukan Kesultanan. Kesultanan dengan Kepangeranan. Beda. Jauh banget ya kan. Gitu, jadi mungkin ada kepentingan komunitas di sana, itu aja sih. Jadi nggak ada masalah. Ya alhamdulillah lah yang kemarin itu Pak Menteri pun sudah langsung mengannounce ya, sudah masuk di berita bahwasannya akan dimasukkan sebagai warisan tak benda, akan diajukan ya mungkin ya kalau tidak dia tingkat nasional ya langsung aja UNESCO Pak. Saya bilang gitu. Sudah di ACC ya? Ya diperjuangkan. Baik, oke. Dalam acara itu sebetulnya masyarakat secara keseluruhan, kalau pengalaman dari Pak Sukirman, mendapat dukungan penuh nggak sih dari masyarakat setempat terkait dengan pelaksanaan khususnya jamu laut? Sekarang ini Mas Zen memang polarisasi sangat kental terjadi ya, artinya sejak reformasi kan banyaknya partai, banyak aliran dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita mau nanya seperti apa sih jadinya perlu di polling ya kan, gitu kan. Nah, saya tidak melihat di situ. Sepanjang tidak ada resistensi, itu saya mendefinisikan bahwa masyarakat menerima. Ya. Karena pada hakikatnya itu bukan hal baru. Dari sejak nenek moyang dulu itu sudah dilakukan. Sering kita dengar. Bukan hanya suku Melayu. Siapa saja menjadi orang pesisir timur ya. Jadi coastal people of East Coast dari Sumatera Utara itu Sumatera Timur lah. Itu memang seperti dibilang Demira tadi, ada saja hambatan, ada saja aral melintang, ada saja bala ya, yang diyakini oleh komunitas masyarakat itu ini perlu ada jamu laut. Nah tapi kalau dilarikan kepada urusan agama dan lain-lain kan
parameternya jadi lain nanti. Ini kan kita bicara budaya. Ya. Apa yang budaya itu kan apa yang diyakini dan dilaksanakan oleh masyarakat di satu tempat. Gitu. Ini kayaknya nyesel pembahasannya ke arah sana terus. Jadi saya pengen tanya langsung aja nih ke Pak Kirman. Terkait bahwa memang ketika saya lihat video terkait dengan pelaksanaan Jamu Laut kemarin, itu kan teknis pelaksanaannya itu tidak seperti yang Bapak sampaikan. Jadi kalau yang periode ini, informasi yang saya dapat dan itu ada komentar dari beberapa orang yang ngeliput secara live di media sosial masing-masing itu menyatakan bahwa yang kali ini kerbaunya kalau saya nggak salah ya, itu utuh. Informasinya begitu utuh dan langsung dimasukkan ke dalam. Informasinya seperti itu. Ini benar nggak sih sebenarnya seperti itu? Saya nggak melihat langsung karena saya nggak hadir mungkin. Kalau dulu kan dijahit udah kosong. Udah kosong. Kepalanya yang itu. Sampai ada yang katakan malah mengatakan ini mubazir dan menyia-nyiakan makanan yang seharusnya bisa dibagikan untuk warga. Nah, gimana nih pendapatnya? Ya itulah dia bagian dari provokator. Ya. Karena kan saya ketika penyembelihan wajib ikut setiap jamu laut. Yang ada keterkaitan dengan Kesultanan Sedang ya, bukan pemerintah yang bikin sendiri ya. Tapi kalau begitu udah terlibat, makanya mulai dari pemotongan malam itu sudah di sana dan melihat nyata apa sampai subuh itu kita terus tirakat, ya, bagaimana ibu-ibu tuh membersihkan kulitnya apa semua. Ada dokumentasinya juga nih sangat ya? Sangat ada sekali. Jadi bukan seremonial untuk tonton. Itu bukan seremonial dan itu tadi bagaimana ya caranya kita ada nggak itunya? Bisa dilihat nggak? Kita bisa mengedukasi ya kan gitu ya. Nanti kita bisa sandingkan dengan video ini. Benar ya. Jadi untuk yang sekali ini perbedaannya adalah itu justru 2 kerbaunya. Oh, jumlahnya aja yang bertambah. Iya, karena untuk itu tadi supaya masyarakat dapat semua dan itu tadi kalau satu rupanya kekurangan biasanya kita bikin. Jadi ini justru berlebih, kerbaunya 2 ya kan. Nah, jadi dagingnya makin banyak kan gitu. Yang makan pun semua boleh makan. Kan tidak boleh dibawa pulang itu daging. Ya, yang nempel di gigi pun mesti ditelan sebelum pulang. Filosofinya begitu ya. Iya, gitu. Dan saya kan sama Pak mendampingi Pak Menteri yang mengarung bagaimana membacakan mantra termasuk mantra, kan, itu dari segi agama ya doa, kan gitu ya. Jadi jangan digatuk-gatukkan antara. Jangan diprovokasi. Ya kan gitu antara agama dan budaya ini. Kalau misalnya seperti itu maka para yang tidak berpihak lah ya, tidak kontra terhadap jamu laut. Ya, yang sebagian dari budaya itu kan kebudayaan. Jadi nanti kalau alim ulama ataupun siapapun jangan ada yang boleh nonton orang menari atau menyanyi, karena kan budaya juga itu. Ya udah jadi jangan ikut-ikutan ya dalam kebudayaan apapun ya gitu. Kira-kira ya. Sampai pada posisi itu ya. Iya, kalau Anda tegas, ya gitu. Kita berargumentasi punya landas. Oke, dari Pak Kirman mungkin ada yang menambahkan lagi. Jadi apapun yang namanya pengetahuan ya tentang warisan budaya tak benda sekarang memang bisa dilihat di semua aplikasi lah gitu ya. Jadi bukan pengetahuan yang jadi soal sekarang. Menurut saya adalah sikap. Nah, jadi kalau sasaran kita misalnya generasi baby boomer, generasi X, generasi Z, maka sikap yang perlu kita bangun itu sikap. Nah, sikap terhadap bahwa warisan budaya kita sedang dalam posisi keterancaman, sedang dalam posisi sunyi dalam keramaian, dekat tapi terlupa. Ya, ini sikapnya gimana gitu? Nah, gitu. Jadi sikap yang mau kita bangun itu melalui podcaster ini, podcast ini menurut saya inilah yang menjadi output ya, supaya karena pendidikan adalah satu sarana yang terbaik. Nah, sikapilah melalui dunia pendidikan, melalui muatan lokal tadi kan. Nah, kalau tidak terbangun sikap itu, saya pikir agak sulit kita karena dari sikap itu nanti akan muncul tindakan aktualisasi kan. Jadi kalau pakai ilmu filosofi itu kan ontologi, epistemologi dan aksiologi kan. Nah, aksiologi itu kan harus didului dengan ontologinya gitu. Jadi menurut saya itu. Jadi kalau pengetahuan semua bisa dicari pakai ini. Ya bagi Google udah dapat apa itu warisan budaya ini bisa ada. Tapi bagaimana sikapnya? Ya, nilai-nilai itu. Ya. Nilai-nilai dari budaya itu. Baik.
Kira-kira ke depan nih dari FSKN sendiri, ya selain kemudian melakukan penyuluhan, pengenalan kepada masyarakat terhadap warisan budaya, apalagi yang kira-kira akan dilakukan ke depan? Inilah salah satu podcast ya. Mengedukasi selama ini sosialisasi ke bawah, maka mungkin sosialisasi dengan podcast lebih langsung dapat sasarannya. Dapat dukungan 100% nggak sih dari pemerintah terkait dengan agar kemudian mudah direalisasikan gitu? Alhamdulillah nggak ada. Tapi nggak ada masalah ya. Masih banyak pemuda seperti Abang Zen yang interest dengan menjaga kebudayaan kita ya. Baik. Oke, pertanyaan terakhir saya untuk Pak Sukirman dan Demira. Kira-kira kalau kemudian kita ambil sisi yang paling ekstrim dari masyarakat ya. Maka pertanyaannya adalah kalau memang masyarakat tidak mengenal bahkan lupa tentang budayanya, apa kira-kira hal yang paling bahaya? Apa yang akan terjadi? Silakan, mana duluan nih mau jawab? Silakan dari pemerintah. Yang pasti kita tidak tahu di mana kita positioning yang berada ya. Karena kan hidup ini kan sebuah dinamika masa lalu, masa kini dan masa datang. Bahwa kita punya masa lalu, punya kejayaan kebudayaan dan lain-lain sampai seluruh mulai dari Majapahit, Sriwijaya dan lain-lain itu yang sudah terbukti ya, itu tidak akan sampai kepada generasi penerus. Gitu. Itu yang akan hilang kalau misalnya ini tidak kita lakukan sesuatu, maka akan hilang tentang masa lalu dan kemudian kita tidak tahu arah sekarang ke depan ini gimana. Maka kita akan diatur oleh TikTok, akan diatur oleh segala macam Facebook dan ini yang tidak nir budaya gitu. Budaya. Saya itu bahaya sekali. Bahaya sekali ya. Karena Soekarno dengan trisaktinya itu kan mandiri dan ekonomi terakhirnya dalam kebudayaan berkepribadian Indonesia. Nah, kepribadian Indonesia itu kan yang Bhinneka Tunggal Ika itu. Yang Melayu, Jawa, Batak. Nah, ini kalau nggak ada budaya ini berat sekali akan mempersatukan negara besar ini. Baik. Oke. Itu sebagai penegasan juga. Mungkin dari Demira silakan. Oh ya, kalau kita bicara tentang pembangunan ya, pasti kita bicara tentang pembangunan kalau generasi sekarang kan. Gitu. Bukan malah meninggalkan tapi membangun untuk mencapai masa depan kan. Gitulah makna pembangunan itu, bagaimana kemampuan diri kita di masa yang akan datang kan gitu. Nah lalu sustainability daripada kebudayaan yang sudah ada ini, bagaimana mereka melanjutkannya kan gitu. Atas bimbingan-bimbingan yang sudah kita lakukan selama ini dan dari sekolah tadi sudah juga ya kan, dan termasuk seperti ini ada podcast ya. Saya tidak pesimis ya, bahwa mereka akan terus menjaga, mau aja udah syukur tuh ya, mau tahu gitu. Udah syukur. Jadi dan ini akan terus dikumandangkan melalui podcast seperti ini yang memang cinta budaya. Terima kasih Bang Zen. Baik. Oke, ada mungkin himbauan kepada masyarakat khususnya Serdang Berdagi dan Deli Serdang mungkin, atau masyarakat Sumatera Timur mungkin, silakan dari masing-masing. Boleh kemari ke kamera ini. Mari seluruh podcaster yang ada di Sumatera Utara khususnya untuk wilayah Medan, konten kreator juga ya, Deli Serdang dan Serdang Berdagi, para konten kreator kita, pertama pelajarilah semua kebijakan tentang kebudayaan ini, mulai dari undang-undang sampai peraturan. Jadi itu kebijakan harus dipahami. Yang kedua, bangunlah kelembagaan yang berkaitan dengan kebudayaan, baik itu kelembagaan formal maupun non formal. Yang ketiga adalah mari kita bangun kebersamaan untuk menuju Indonesia yang lebih berbudaya di masa depan. Ya. Jadi kebijakan, kelembagaan dan kebersamaan. Baik. Ada pantun mungkin Pak Girman? Ya, kalau saya diminta bantuan kalau jalan-jalan ke Stabat, nah ini dia kan, singgah sebentar di Kota Medan supaya terbangun budaya dari seluruh warga dan kerabat. Mari kita sukseskan kebudayaan. Merdeka Indonesia. Dari Demira mungkin penutup, silakan. Ya kalau Anda sih cukup
cintailah budaya sebagai jati diri kalian semua. Ya, generasi muda, kalian tahu dari mana asalnya, orang tua kalian siapa, itu sudah bagian dari sejarah. Dan ketika kalian mungkin dibawa oleh keluarga untuk pergi ke makam, misalnya berziarah, nah tentu kalian akan bertanya siapa yang ditanam itu. Ya, lalu ketika kalian bertanya, apa rupanya yang dilakukan yang ditanam itu, sehingga kita mesti menziarahinya. Nah, jadi maka pengetahuan itu, sejarah itu tidak boleh dikesampingkan dari kehidupan kita. Oke? Oke, mau pantun? Saya baik. Terima kasih banyak nih Pak Sukirman dan Mira sudah hadir di Narasi Studio Podcast ini. Mudah-mudahan jadi segmen pertama yang kita tunggu bagaimana respon masyarakat. Tapi mungkin sebagai tambahan yang saya pernah dapat informasi bahwa ternyata di Cina itu mereka sangat mementingkan yang namanya sejarah dan mencatat sejarah, sehingga memang di setiap wilayah di daerah Cina itu selalu ada perpustakaan daerah. Nah, fungsinya untuk apa? Agar kemudian masyarakat itu bisa mencatatkan buah pikiran yang ada di masa dia hidup untuk menjalani dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada, dan itu berlaku untuk catatan di masa akan datang bagi generasi penerus agar tahu dan tidak melakukan kesalahan dengan problem-problem yang sama di masa akan datang. Luar biasa. Ya, gambarannya itu mungkin. Ya, itu tadi sama aja dengan apa yang disampaikan. Kalau mau diterjemahkan, inilah terjemahkan. Kurang lebih seperti itu. Ngapain kita mesti berziarah? Tentu ada masa lalu yang dikubur di situ. Betul sekali. Yang perlu kita ketahui. Baik, oke. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Sukirman dan Mira sudah hadir di Narasi Studio Podcasting. Mudah-mudahan sekali lagi ini mengedukasi khususnya masyarakat seluruhnya ya, masyarakat Kota Medan katakannya. Masyarakat Melayu khususnya masyarakat Melayu, dan kita berharap ini akan menjadi perbincangan dan edukasi bagi generasi yang akan datang, karena yang menyaksikan acara ini nanti kan akan melihat terus nih tayangan videonya, mengambil hikmah-hikmah dari pembicaraan kita agar mereka kemudian terbangun kesadaran ya untuk ke depan bagaimana bisa menjaga dan melestarikan budaya itu sendiri. Oke, itu saja mungkin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa terus follow kami di Naira Studio Podcasting agar kemudian Anda mendapatkan konten-konten edukasi dari kita, Naira Studio Podcasting. Terima kasih, saya Zen, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi